Halo semuanya, selamat datang di channel Yono Budoyo. Pada video kali ini, saya akan share materi tentang kompetensi komunikasi interkultural. Unity in Diversity, persatuan dalam keberagaman. Kita harus tetap bisa bersatu walaupun kita berbeda. Nah, ini poin dari materi video ini. Baik, kita akan lanjut. Ada beberapa hal yang kita akan bahas pada video kali ini. Yang pertama adalah kompetensi komunikasi interkultural. Kemudian yang kedua adalah upaya meningkatkan komunikasi antar budaya. Kemudian yang ketiga meningkatkan empati. Dan yang keempat mendengarkan secara efektif. Memasuki materi yang pertama, yaitu tentang kompetensi komunikasi interkultural. Nah, kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif dan sensitif dengan individu dari berbagai latar budaya. Ini mencakup pemahaman tentang perbedaan budaya, kemampuan untuk menyesuaikan gaya komunikasi, dan keterampilan dalam membangun hubungan yang positif. Ini merupakan definisi dari komunikasi interkultural. Nah, dengan kompetensi ini, individu dapat mengurangi kesalahpahaman dan meningkatkan interaksi yang konstruktif dalam konteks lintas budaya. Ya, kita langsung lanjut tentang upaya meningkatkan komunikasi antar budaya yang berbeda tentunya ya. Baik, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama yaitu mempelajari budaya lain. Hal ini bisa kita lakukan dengan memahami nilai, norma, dan praktik budaya lain dapat membantu individu untuk beradaptasi dan berkomunikasi dengan lebih baik. Ini termasuk mempelajari bahasanya, adat istiadat, dan cara berpikir kelompok yang berbeda. Yang selanjutnya yaitu mengembangkan keterampilan mendengarkan. Mendengarkan secara aktif dan penuh perhatian dapat membantu memahami perspektif orang lain, yang sangat penting dalam komunikasi antar budaya yang berbeda. Nah, mendengarkan ini juga sangat diperlukan supaya kita dapat lebih memahami sehingga timbul toleransi. Kemudian upaya yang selanjutnya adalah menerapkan keterbukaan dan kejujuran. Hal ini bisa kita tunjukkan dengan sikap yang terbuka terhadap perbedaan dan bersikap jujur dalam komunikasi dapat menciptakan suasana yang lebih nyaman dan mendukung dialog yang konstruktif. Kemudian materi yang ketiga kita akan bahas tentang bagaimana meningkatkan empati kita ya terhadap budaya yang berbeda. Yang pertama tentu kita harus berusaha memahami dari perspektif yang lain atau dari kacamata atau sudut pandang yang lain. Nah, hal ini tentu kita lakukan dengan mengajukan pertanyaan dan mendengarkan dengan seksama dapat membantu memahami sudut pandang orang lain, terutama ketika mereka berasal dari latar belakang budaya yang amat berbeda, bukan hanya sekedar antar pulau tetapi antar negara. Nah, yang kedua adalah menyadari perasaan dan emosi atau emosional. Nah, hal ini merupakan upaya mengakui dan menghargai perasaan orang lain. Meskipun berbeda dari pengalaman pribadi, dapat memperkuat hubungan antar budaya. Nah, kita juga ingat ya bahwa dulu pernah diajari ketika kita tidak sepakat dengan orang lain maka sampaikan dengan santun tanpa merendahkan dari orang lain yang berbeda dengan pendapat kita. Kemudian berlatih keterampilan sosial, yaitu mengembangkan keterampilan sosial yang baik
seperti berbagai pengalaman dan menunjukkan dukungan dapat membantu menciptakan ikatan yang lebih kuat dengan orang lain yang berbeda dari budayanya. Nah, kemudian kita juga akan bahas tentang bagaimana mendengarkan secara efektif. Ini merupakan keterampilan yang penting, yang urgent dalam komunikasi interkultural atau berbagai budaya. Hal ini melibatkan lebih dari sekedar mendengar kata-kata. Ini juga mencakup memahami konteks, nada suara, bahkan bahasa tubuh kita tentu menjadi pertimbangan mendengarkan secara efektif. Ada beberapa hal yang kita bisa lakukan atau cara mendengarkan secara efektif. Yang pertama adalah memberikan perhatian yang penuh. Ketika kita berkomunikasi dengan orang lain, tentu kita harus memperhatikan dong, ya. Menghindari gangguan dan fokus pada pembicara dapat membantu menangkap pesan yang lebih baik. Tentu kita bukan berbicara terus kita mandangnya gadget atau HP kita, tetapi kita fokus ya mendengarkan orang yang sedang berbicara. Itu adalah langkah pertama, memberikan perhatian penuh supaya kita dapat mendengar secara efektif. Kemudian yang kedua adalah menggunakan teknik parafrase, yaitu mengulangi kembali apa yang telah dikatakan pembicara dengan kata-kata sendiri dapat menunjukkan bahwa kita memahami dan menghargai apa yang mereka sampaikan. Hal ini bisa juga yang dimaksud adalah konfirmasi. Jadi konfirmasi ulang atau dengan bahasa lain adalah tabayun, itu memberikan penghargaan yang lebih pada lawan bicara kita. Kemudian menunjukkan respon nonverbal, yaitu menggunakan isyarat nonverbal seperti anggukan ya atau kontak mata ya, dapat menunjukkan bahwa kita terlibat dan peduli dengan percakapan yang sedang berlangsung, tentunya lawan bicara kita. Hal ini dapat menjadi sebab bahwa lawan bicara kita benar-benar ya memberikan penilaian kita adalah kita mendengarkan dengan efektif. Kemudian yang selanjutnya kita akan berlanjut pada materi yang akan datang. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga materi yang sedikit dapat menjadi pemicu stimulus diskusi kita dalam komunikasi ya, yang efektif interkultural. Bisa juga silahkan bisa follow Instagram saya di @yonobudoyo dan di @yonobudoyo YouTube ya. Bisa juga subscribe ya, jangan lupa bunyikan loncengnya. Terima kasih.